Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marif Mbae, NIM T2190153. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang makalah hidroterapi dan ergoterapi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang penelitian. Hidroterapi adalah penggunaan air untuk menyembuhkan dan meringankan berbagai keluhan. Air biasa digunakan dalam banyak cara dan kemampuannya sudah diakui sejak dahulu, terutama di kerajaan Yunani, Kekaisaran Romawi, dan kebudayaan Turki, juga oleh masyarakat Eropa dan Tiongkok kuno. Masyarakat umum juga menyadari bahwa manfaat air hangat adalah untuk membuat tubuh lebih rileks, menghilangkan rasa pegal-pegal, kaku di otot, dan mengantar agar tidur lebih nyenyak. Dalam pemaparan Dinkes 2014, air hangat membuat kita merasa santai, meringankan sakit dan tegang pada otot, dan memperlancar peredaran darah. Maka dari itu, berendam di air hangat biasa membantu menghilangkan stres dan membuat kita lebih rileks. Suhu air hangat yang dipakai berkisar 40 derajat Celcius. Okupasi terapi atau OT adalah suatu upaya terapi yang melibatkan penggunaan aktivitas terapeutik dan diterapkan kepada pasien dengan gangguan fisik maupun mental dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian, mencegah kecacatan baru, serta meningkatkan taraf kesehatan. Profesional yang berwenang memberikan tindakan OT disebut sebagai okupasi terapis. OT merupakan bagian dari pelayanan rehabilitasi medik di rumah sakit. Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan definisi tindakan rehabilitasi sebagai bagian tindakan medis yang berorientasi pada tujuan dan merupakan rangkaian proses yang terpaku pada waktu dengan tujuan untuk membantu orang-orang dengan gangguan kesehatan supaya mampu meraih kembali level optimal dalam hal kemampuan fisik, mental, dan sosial. B. Perumusan masalah. 1. Hidroterapi. Keuntungan penggunaan hidrogen. Keuntungan penggunaan hidroterapi. B. Beberapa pemanfaatan suhu zat cair. 2. Ergoterapi, bidang utama penerapannya. C. Tujuan masalah. Hidroterapi. Untuk mengetahui pengertian hidroterapi, untuk mengetahui teknik-teknik hidroterapi serta cara pelaksanaannya. Bab 2. Pembahasan. Hidroterapi. Hidroterapi menggunakan air untuk menyembuhkan dan meringankan penyakit. Ini mungkin metode yang tertua dari semua pengobatan. Kebajikan paliatif dan kuratif air semakin diakui, dan hidroterapi dapat secara efektif mengembalikan fungsi normal dalam tubuh dan digunakan untuk membantu menyeimbangkan metabolisme. Tidak ada agen terapeutik lainnya memiliki banyak kualitas yang bisa dikagumi selain air. Ini adalah pelarut universal dan dapat digunakan sebagai air minum untuk membantu penghapusan produk limbah dari tubuh yang menumpuk dalam tubuh. Keuntungan penggunaan hidroterapi. 1. Mengurangi nyeri dan kekakuan otot. 2. Menambah relaksasi otot. 3. Menambah kebugaran pada saat melakukan olahraga dan aktivitas lainnya. 4. Mempercepat penyembuhan. Indikasi hidroterapi. Hidroterapi diindikasikan pada berbagai keadaan seperti nyeri kepala dan carpal tunnel syndrome. Pemanfaatan suhu zat cair dapat berubah. Yang pertama, cryoterapi. 2. Paraffin bath. 3. Contrast bath. 4. Hot bath. 5. Hot pack, dan lain-lain. Cryoterapi adalah salah satu metode hidroterapi yang menggunakan es sebagai medianya. Pada prinsipnya, terapi ini merupakan terapi yang memanfaatkan suhu yang rendah atau dingin. Cryoterapi dapat berupa cold pack, dry ice pack, ice towel, immersion, dan ice massage. Manfaat terapi air. Berbagai manfaat dan perubahan dengan latihan dalam air, seperti penguatan otot, fleksibilitas, koordinasi gerak fungsional, kebugaran tubuh, dan terkontrolnya keseimbangan tubuh. Selain itu, permasalahan akibat nyeri juga dapat diturunkan dan diatasi.
menggunakan dan merelaksasikan otot, memperbaiki pola jalan dan postur tubuh, mengurangi nyeri, bengkak, kaku otot dan sendi, meningkatkan fungsi jantung, sirkulasi darah dan pernapasan, meningkatkan kemampuan fungsional dan kualitas hidup, memperbaiki keseimbangan dan koordinasi, memperbaiki lingkup gerak sendi, dan efek fisiologis dingin atau air. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang tadi dibawakan oleh Muhammad Lahir atas nama Jian Andika Galib, NIM D2019 01046, kelas A2. Jenis aplikasi hidroterapi. Terdapat beberapa tipe hidroterapi yang meliputi 1. Kolam berenang, 2. Bubar tank, 3. Whirlpool, 4. Stitch bed, 5. Sauna. Yang pertama, kolam renang. Kolam renang dapat digunakan untuk melakukan terapi nyeri. Terapi kolam renang dapat berupa kegiatan renang ataupun tanpa renang. Terapi ini sangat bermanfaat bagi penderita karena tekanan dari air mengangkat tubuh dan mengurangi efek dari gravitasi. Hal ini menyebabkan penderita yang mengalami nyeri dapat melakukan olahraga low impact yang memiliki sedikit gesekan antara sendi. Tekanan dari air juga dapat menyebabkan penderita memaksimalkan gerakan dengan lebih mudah pada saat yang bersamaan. 2. Bubar tank. Teknik ini memungkinkan penderita merendam seluruh tubuhnya yang di dalam air dengan pengaturan suhu. Pemanasan dapat dipergunakan untuk meningkatkan suhu air dan meringankan sakit seperti nyeri lengan, nyeri bahu, nyeri kaki, dan nyeri punggung. Pemanasan dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah, sehingga menambah sirkulasi. Bubar tank berguna untuk memanaskan tubuh penderita. Yang ketiga, Whirlpool. Bentuk terapi ini melibatkan panas air bercampur lautan yang dapat memudahkan penyembuhan sprain, gangguan sumsum tulang belakang, dan pengelupasan jaringan otot yang sudah mati, tidak berfungsi atau terkontaminasi. Pada Whirlpool, air diputar sehingga menghasilkan gelembung-gelembung. Gelembung yang ada di Whirlpool merupakan gelembung air hangat dan udara yang akan memijat tubuh dan membantu relaksasi otot. Yang keempat, Stitch bath. Stitch bath adalah tangki yang dipergunakan untuk merendam sebagian tubuh dan dapat terdiri dari beberapa kompartemen. Biasanya penggunaan dilakukan dengan jalan penderita duduk di sebuah tub dengan air menutupi pinggang. Stitch bath dapat digunakan untuk mengatasi kondisi tertentu seperti nyeri lumbar, nyeri pelvis, prostatitis, dan testikular. Sauna. Yang kelima, atau mandi uap. Sauna merupakan ruangan yang berisi uap air hangat, sehingga pada dasarnya merupakan gabungan dari hidroterapi dan termoterapi. Terapi ini dianjurkan untuk kondisi sakit yang tidak terlalu berat seperti strain punggung atau untuk menghilangkan stres. Resiko hidroterapi. Hidroterapi secara umum sangat aman bila dilakukan di bawah pengawasan atau tuntunan dari terapis. Selanjutnya, B. Ergoterapi. Terapi ergo atau biasa disebut dengan terapi okupasi adalah cabang dari rehabilitasi yang tujuan utamanya adalah mencapai kemandirian yang semaksimal mungkin bagi penyandang disabilitas dan integrasi yang paling lengkap ke dalam keluarganya, pekerjaan, dan masyarakat. Ini menggunakan evaluasi dan perawatan untuk mengembangkan, memulihkan, atau mempertahankan otonomi psikomotorik dan keterampilan kehidupan sehari-hari dan kerja orang-orang dengan cacat kognitif.
fisik, psikologis, baik sementara maupun permanen, melalui kegiatan yang bertujuan untuk menjamin otonomi individu semaksimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencuci, berpakaian, belanja, dan kegiatan lain-lain. Pendekatan yang ditargetkan untuk peningkatan fungsi fisik, keterampilan motorik, kekuatan otot, koordinasi, dan lain-lain. Kegiatan kerja praktik untuk meningkatkan kemampuan seperti konsentrasi, ingatan, dan perhatian. Peran terapis okupasi memungkinkan untuk bekerja dalam banyak konteks yang berbeda, yaitu fasilitas sosial dan kesehatan publik dan swasta, sakit atau rumah sakit atau di pusat virtual, tetapi juga di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di klinik, dan di lingkungan komunitas. Bidang utama penerapannya adalah neurologi, terapi okupasi prihatin dengan peningkatan otonomi dalam kegiatan bermakna bagi orang tersebut. Ortopedi mencoba merehabilitasi orang yang mengalami patah tulang, cedera pada tendon dan saraf, amputasi, penyakit rematik, dan penyakit lainnya, terutama menyerang anggota tubuh bagian atas. Geriatri menangani orang yang lanjut usia yang menderita penyakit saraf, Alzheimer, Parkinson, dan pendidikan pengasuh mereka. Psikiatri menangani orang dengan skizofrenia, autisme, gangguan bipolar, dan lain-lain. Pediatri, terapis okupasi bekerja dengan anak-anak, remaja, keluarga mereka, membantu mereka membangun keterampilan yang memungkinkan mereka beradaptasi dalam pekerjaan, yang berarti juga menangani kebutuhan psikososial anak-anak dan remaja untuk memungkinkan integrasi yang lebih baik ke dalam kehidupan sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang tadi dibawakan oleh teman saya Jian Andika Galib. Saya atas nama Nur Aisyah, NIM T 2019-01042, kelas A2. Baiklah, peran terapis okupasi memungkinkan untuk bekerja dalam banyak konteks yang berbeda di fasilitas sosial dan kesehatan publik dan swasta, di rumah sakit atau di puskesmas bantuan, tetapi juga di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di klinik, dan di lingkungan komunitas. Bidang utama penerapannya adalah yang pertama, neurologi. Terapis okupasi prihatin dengan peningkatan otonomi dalam kegiatan yang bermakna bagi orang tersebut, yang termaksud dalam bidang kehidupan sehari-hari, misalnya dalam memasak, kebersihan, manajemen rumah, dan permainan. Kedua, ortopedi mencoba merehabilitasi orang yang mengalami patah tulang, cedera pada tendon dan saraf, amputasi, penyakit rematik, dan penyakit lain yang terutama menyerang anggota tubuh bagian atas. Yang ketiga, geriatri menangani orang lanjut usia yang menderita penyakit saraf dan pendidikan pengasuh mereka. Yang keempat, psikiatri menangani orang dengan skizofrenia, autisme, gangguan bipolar, dan lain-lain. Yang kelima, pediatri, terapi okupasi bekerja dengan anak-anak, remaja, keluarga mereka, membantu mereka membangun keterampilan yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pekerjaan yang berarti, juga menangani kebutuhan psikososial anak-anak dan remaja untuk memungkinkan integrasi yang lebih baik ke dalam kehidupan sosial. Pekerjaan ini memungkinkan termaksud pertumbuhan dan perkembangan normal, nutrisi, bermain, keterampilan sosial dan pendidikan, dan banyak lain. Yang keenam, cedera sumsum tulang belakang. Okupasi terapi melaksanakan intervensi rehabilitasi sendiri juga, memodifikasi faktor lingkungan, memberikan nasihat tentang ortosi dan alat bantu, menawarkan dukungan dalam visi holistik di sekolah dan atau dalam keluarga, mempromosikan adaptasi anak terhadap
aktivitas yang akan dilakukan. Yang ketujuh yaitu aktivitas kehidupan sehari-hari dengan tujuan memperoleh otonomi dalam perawatan diri. Yang kedelapan yaitu kegiatan yang ditargetkan dari jenis fungsi motorik dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik, sensorik, koordinasi bilateral dan bimanual, keseimbangan, lateralisasi, motilitas kasar dan halus, grafomotoritas, dan lain-lain. Yang ke-9 yaitu aktivitas integrasi sensorik, stimulasi, dan pemrosesan proses neurosensori. Selanjutnya, kegiatan berorientasi psikososial dengan tujuan merangsang keterampilan sosial dan emosional, yang termaksud harga diri, kreativitas, motivasi, pemahaman aturan, pengelolaan waktu dan ruang, serta perilaku. Selanjutnya, evaluasi tim, desain dan penyesuaian alat bantu. Dan selanjutnya, evaluasi aksesibilitas rumah dan penghalang arsitektur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ilpen Moita, NIM T2019-01033, kelas A2. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu metode perubahan lingkungan. Kondisi sosial ekonomi negara, industri, dan kemajuan obat-obatan telah menyebabkan peningkatan angka harapan hidup. Apa dalam beberapa hal mungkin tampak sebagai perkembangan positif, melibatkan komitmen baru, tuntutan baru pada sistem sosial dan kesehatan saat ini. Jika benar bahwa orang yang lebih tua sekarang menikmati keadaan kesehatan yang lebih baik daripada mereka yang mendahulunya pada generasi sebelumnya. Itu juga bahwa penuaan populasi sejalan dengan peningkatan penyakit kronis. Ditambah fakta bahwa meskipun standar hidup tinggi, sebagian besar populasi semakin sering dipengaruhi oleh fenomena seperti kecanduan, depresi, gangguan makan, kelebihan berat badan, dan anoreksia, penyakit kanker, dan lain-lain. Tawaran dalam terapi okulasi dapat diperluas dengan mempertimbangkan tujuan berikut, yaitu untuk mendorong pada anak perkembangan kemampuan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang memungkinkannya untuk tetap sehat, untuk berintegrasi ke sekolah dan kemudian mempelajari pekerjaan, mengatur lingkungan kerja yang tidak menyebabkan penyakit, mengusulkan presposisi ergonomis dari tempat kerja untuk meningkatkan kesehatan melalui pengoptimalan proses kerja dalam istilah fisik, misalnya ergonomi, dan psikis, misalnya ritme kerja, kognitif, misalnya kompleks pekerjaan, dan sosial, misalnya manajemen konflik. Intervensi tetap waktu di tetap kerja. Para tanda-tanda pertama, kelebihan beban atau peningkatan ketidakhadiran karena sakit untuk menghindari ketidakhadiran dalam waktu lama dari tempat kerja. Mengatur ruang hidup tanpa hambatan untuk memfasilitasi akses bagi penyandang cacat ke semua bidang kehidupan dan pencegahan jauh di usia tua. Faktor-faktor analisis berikut bervariasi terkait dengan urutan pertimbangan dan terkadang tak tumpang tindih dan berbobot berbeda, bergantung pada jenis interpretasi. A. Penilaian terkait masalah. Prosesnya dimulai dari kontak pertama subjek. Terapis okulasi menjelaskan kepada kalian prinsip dan prosedur dasar OTT. Ketika akhirnya kami telah mengklarifikasi kemungkinan ketidakpastian dan kami telah mengintegrasi data yang hilang, aspek ekonomi dan kondisi pembiayaan dipertimbangkan, terapis kemudian diberitahu tentang masalah dan harapan investasinya oleh klien yang bersangkutan, oleh orang penghubung yang bertindak sebagai lawan bicara. Penilaian awal berdasarkan terapis.
Terapi mempersiapkan okulasi pertama. Penyelidikan dilakukan dengan mengacu pada International Classification of Functioning (IFC), International Classification of Functioning Disabled and Health, yang diusulkan oleh WHO, World Health Organization, 2005. Evaluasi awal bertujuan untuk mendekati keterbatasan dan sumber daya dalam hal kapasitas tindakan pertimbangan untuk tindakan berpartisipasi yang terkait dengan klien atau sekelompok klien. Pada saat yang sama, kerusakan struktur fisik dan fungsi serta sebagai faktor lingkungan, sosial, budaya, kelembapan, dan material harus diidentifikasi. Terapis okulasi menilai kemampuan klien yang untuk bertindak dan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan prosedur yang relevan dengan kasus tertentu. C. Hipotesis kerja terapis. Terapis okupasi mengidentifikasikan hipotesis operasi. Ini menetapkan urutan dan pentingnya sumber daya, subjek, dan masalah menimpahnya. Melibatkannya dalam proses ini dengan demikian menentukan pendekatan pertama untuk perencanaan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. A. Hidroterapi. Hidroterapi adalah penggunaan air untuk menyembuhkan dan meredahkan berbagai macam penyakit ringan. Sifat-sifat penyembuhan air telah dikenal sejak zaman kuno, terutama oleh peradaban Yunani, Romawi, dan Turki, namun juga oleh orang-orang Eropa dan Cina. Temperatur hidroterapi dibagi sebagai berikut. Yaitu panas, hangat kuku, sejuk, dan dingin. B. Ergoterapi. Dalam mencapai tujuan ini, PL mengacu pada model oriented praktik yang berdasarkan aktivitasnya, mengintegrasikannya dengan penelitian dan pembaruan literatur. Skema referensi lainnya adalah klasifikasi ICF, International Classification of Functioning Disabilities and Health atau WHO 2005 yang dikembangkan oleh World Health Organization. Menurut WHO, masalah kesehatan atau penyakit bukan hanya akibat keterbatasan fisik, dalam depresi, dalam gerakan, dalam fungsi psikis, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.